Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Ahmad Taufan. Selamat datang di channel gue Ahmad Taufan Adi Negoro. Like, comment, subscribe channel gue. Oke, thank you. Oke, kali ini gue bakal ngejelasin informasi mengenai jurusan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya kan. Mungkin kenapa kata-kata kalau anak para manusia aja lah ya kan, manusia ini memilih ekonomi ya kan, karena itu ya sudah, karena bisa mengendalikan perekonomian ya kan, anjay. Oke, gue bakal ngebacain ya kan. Pertama, dari gue ngejelasin pencetakan ekonom handal. Tanpa perpanjang kata, mari kita langsung mulai jurusannya. Pertama adalah ekonomi. Ekonomi ini akan memberikan kesempatan untuk membedah dan menelaah ataupun memahami perekonomian dari sudut pandang makro atau kebijakan-kebijakan yang diterapkan dalam lingkup regional, nasional, dan bahkan lintas negara. Ada beberapa ekonomi nih, kualitas ekonomi. Pertama, ekonomi internasional. Ini untuk ekonomi untuk internasional dan transisi aspek-aspek ekspor import dan kerjasama ya kan. Kedua, ekonomi publik. Kalau ini tertarik tiap kali mendengar isu-isu yang banyak menyebut anggaran pendapatan dan belanjaan negara atau APBD ya, APBN ya kan. Ini gue juga baru tahu kalau ini karena gue kan jurusan KP, jadi gue belum tahu, emang nggak tahu ya, emang benar-benar nggak tahu. Jadi APBN ini masuk ke ekonomi publik. Yang ketiga adalah ekonomi regional. Juga sini mengecualikan lingkup dari ekonomi publik. Apabila ekonomi publik menelaah ataupun menyaring, menelaah tuh kayak mana sih ya, disaring lah gitu. Kalau gue pribadi menurut gue disaring gitu loh, kasus anggaran yang skala nasional. Maka regional ini menelan kasus ekonomi skala daerah, kota, contohnya kota, provinsi ya kan. Terus ekonomi moneter, suka bingung dengan peran-peran begitu banyak bank sentral yang sering kita dengar: Bank Indonesia, Bank Dunia, Federal Development Bank, pembidangan. Ini yang mungkin cocok untuk teman-teman. Mungkin kalau menurut gua yang ekonomi moneter ini mungkin dari bidang ke bank sih kalau gue pribadi. Setelah gue membaca ini yang udah sekarang ini, dia itu ke bank mungkin. Berikutnya ekonomi pembangunan. Dalam ekonomi pembangunan ini misalnya aja kebijakan pinjaman nasional. Ini dalam peminatan ini banyak dikaji kebijakan-kebijakan yang saling mempengaruhi dan mendukung antara proses pembangunan dan praktik ekonomi suatu negara. Terus ekonomi industri. Di sini ruang lingkup pembahasan kasus sudah mulai menyentuh arah ekonomi mikro. Mikro tuh kayak ini loh, jualan-jualan. Bagaimana antar industri dan atau perusahaan saling mempengaruhi satu sama lain. Itu industri tuh kayak PT lah, lu pada tahu lah. Terus selanjutnya ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. Sumber daya alam tuh ya sekitar, kayak misalnya di hutan di pedesaan, itu sumber daya alam di desa gitu loh. Jadi sebenarnya kalau setuju juga sih kalau misalkan sumber daya alam kita itu terlalu banget digerus gitu loh. Jadi keseimbangan SDA kita tuh nggak seimbang dengan pemasukan ataupun permintaan yang kita ada gitu loh. Misalkan dari pemerintah minta SDA-nya sekitar 50%-60%. Nah, kita cuma ada sekitar 40-50 gitu loh. Nah, masa ya kita harus ngimport terus gitu loh. Kalau gue pribadi dengan gak usah ngimport lah, diusahakan jangan import
gitu loh. Diusahakan jangan kita mengambil barang orang kita jadi import lagi maksudnya gue salah maksudnya kita berusaha pakai import, cuman diusahakan jangan sampai mengekspor barang negara lain ya kan. Diusahakan semaksimal mungkin misalkan dibikin misalkan satu daerah itu emang khusus itu gitu loh, jangan diganggu gugat gitu loh, jangan sampai itu misalkan daerah yang padi nih yang gue tahu kan padi misalnya mana ya, misalnya contoh Kerawang nih ya kan, Kerawang ini kan padinya ataupun padang lagi maksudnya tuh padang buat padi ataupun lahan buat padi itu masih banyak tuh. Nah itu udah kita biarin situ ya kan. Kalau misalkan mau dipakai untuk bangun rumah atau apa jangan dipol-polin gitu loh maksud. Jadi kita tetap sekalipun pembangunan Indonesia itu semakin berkembang, cuman untuk SDA nya itu tetap kita simbangin gitu loh. Gue pribadi sih ya, gue tahu sih pemerintah udah berusaha semaksimal mungkin, ya kita hanya bisa berdoa aja gitu loh. Terus selanjutnya ekonomi sumber daya manusia nih. Nah ini manusia ini banyak nih sekarang di Indonesia aja udah puluhan juta gitu loh ya kan. Nah karena SDA kita tuh kebanyakan gitu loh. Mungkin ya kenapa ya sekarang itu ya banyak ya karena contohnya kita sebelum ada pandemi aja lah itu kan masih banyak pengangguran ya kan gitu loh. Apalagi saat ada pandemi ataupun ada covid gini makin lagi gitu loh, makin banyak gitu loh gitu. Ya gue saranin ya, gue berharap sih semoga sih udah kedepannya ya misal tahun ini kan presiden ganti ya, semoga ya presiden berikutnya lebih baik aja gitu loh. Gue bukannya berharap dia lagi ya kan tapi ya kalau misalkan dari kita masing-masing aja gitu loh, tetap aja kalau gue intinya mah gue nggak mau nyalain orangnya ataupun pemimpinnya, cuman gue menyalahkan yang di belakangnya dia aja. Intinya gue selalu begitu, yang di belakang itu siapa gitu, gue nyalain tuh dia yang di belakang dia, bukan yang memimpin gitu. Kalau misalkan yang memimpin itu emang tegas, nah gue bakal nyalain dia. Cuman kalau pemimpinnya kurang tegas ataupun kurang segap, gue bakal nyalain ke belakangnya gitu loh. Kenapa yang ini pemimpinnya dimanfaatin gitu loh. Itu aja sih yang gue gak suka aja sih. Cuman gue juga kasih juga ya, semoga aja di presiden berikutnya yang kita dapat presiden nggak kayak gitu loh. Dan semoga juga misalkan nanti ada pemilu itu, misal presidennya kan 2020 kayak presiden apa gubernur sih, gue intinya ada pemilu dah. Kalau misalnya nanti pemilu, intinya kita berharap aja menjadi yang mendapatkan pemimpin yang lebih baik aja gitu aja, udah gitu aja. Oke, lanjut. Kedua adalah fakultas manajemen. Manajemen ini sudah beralih kepada isu-isu lebih mikro. Umumnya perkuliahan bidang manajemen ini akan melatih mahasiswa atau mahasiswinya untuk terampil dalam langkah-langkah manajemen yang mencakup perancangan, planning, pengalokasian atau organization, terus pelaksanaan, terus pengevaluasian. Ini jurusannya juga mencakup antara lain manajemen pemasaran ini kayak marketing, sales itu marketing loh, sales itu masuknya pemasaran loh, jangan salah loh. Sales itu ini loh lahan padinya untuk uangnya PT ataupun perusahaan itu sales gitu loh. Jadi makanya sales itu kalau mau sales itu berat karena menanggung beban pemasaran ataupun pesanannya si kantor si PT itu ya dari sales itu sendiri gitu loh. Dia si sales ini menyampaikannya bagus kan nih, bikin orang tertarik ya gitu loh. Terus ada banyak buat
Pertama tuh pencarian, menjalin dan mempertahankan hubungan relasian dengan pelanggan atau customer akan menjadi salah satu keutamaan alumni permainan ini. Jadi yang tadi gue bilang, kalau salesnya baik sama pembeli ya kan, ya kayak jatuhnya lu jualan ya kan, kita ada yang beli nih, kita baik sama dia, layanannya oke lah. Nah pasti yang pelanggan ini pun ataupun customer ini pun bakal, gue makan di sini lagi aja, kayaknya enak gitu, restorannya baik, terus attitude-nya baik, gini nih. Jadi kita tuh kalau yang melakukan hal kebaikan itu tuh ada nilai plusnya gitu loh. Itu mau dimanapun gitu loh, mau di kerjaan maupun di luar kerjaan, itu ada minus plusnya gitu loh. Terus kedua, manajemen keuangan. Di sini kasus-kasus fenomena yang dipelajarin atau terkait dengan keuangan ini adalah terkait alur pendanaan atau cash flow yang sakil atau terkait kepada hal semacam investasi dan pinjaman. Jadi bagi kenapa banyak investor itu, nah itu dia awal masuk ke manajemen keuangan gitu loh. Jadi ya mungkin banyak kerjaan yang misalkan nyari invest atau pinjaman, yaitu masuk ke manajemen keuangan gitu loh, jurusan itu gitu loh. Mungkin kalau anak ekonomi bakal mungkin anak manajemen ekonomi dan manajemen belajar ini, mungkin kalau dia udah tahu ekonomi keuangan mungkin dia bakal milih keuangan. Mungkin emang sih kalau yang gue tahu nyari invest itu susah, cuman kita nyari pinjam itu gampang gitu loh. Tapi secara logika kalau ya keseimbangannya kurang gitu loh. Tapi kalau misalkan lu minjem duit itu maksud dia masuk, kalau lu minjem di cakap sih itu mah terserah lo. Udah ini kalau kita minjem ke bank kan itu dicatat ya kan gitu, ada keseimbangannya aja gitu loh. Kalau misalnya lu mau minjem ya lu harus ada keseimbangannya, lu udah kerja nggak apa-apa ada diminjam, cuman lu meminjamkan uang itu janganlah berlebihan gitu loh, secukupnya aja gitu loh, secukupnya. Misalnya lu butuh ya potongan 1 juta, ya udah 1 juta, tak gajian nanti 1 juta gitu loh. Tapi intinya balik lagi, kalau lu meminjamkan uang kepada bank maupun ke teman lu ataupun ke orang lain, itu coba-coba dibayar gitu loh. Itu karena kita tidak mengetahui kapan kita bakal mati, kapan kita dipanggil gitu. Lanjut, manajemen sumber daya alam ya kan. Kebijakan mengenai upah, fasilitas pekerja, meningkatkan kualitas hidup serikat buruh adalah beberapa hal yang akan dipelajari jika teman-teman tertarik dengan jurusan manajemen SDM ini. Cuman yang gua kritik ya gini, kenapa banyak ya waktu ya ada tanggalnya Hari Buruh Nasional ya kan, karena gini loh, awalnya aja dari pemerintahan ataupun dari perusahaan itu sendiri misalkan mengasih kebijakan-kebijakan tuh ataupun peraturan-peraturan yang tidak sesuai dengan kita ataupun karyawannya. Cuman kita balik lagi, karyawannya itu sudah semaksimal mungkin belum gitu loh. Kalau udah semaksimal mungkin menjalankan tugas ataupun melaksanakan perintah dari perusahaan ataupun perusahaan itu memberikan tugas kepada dia dan udah maksimal, nah kita baru protes gitu loh, Cuman kalau misalkan belum, kita masih lalolo ataupun masih poya-poya segala macam, masih malas-malasan, lu nggak usah ikutan demo segala macam, kecuali misalkan lu udah maksimal mungkin ya kan, tapi hasilnya lu nggak sesuai dengan harapan, nah itu baru lu demo gitu loh. Kalau misalkan kayak model-model, contohnya aja kayak kantoran ya kan, kalau misalkan lu baik, lu kerja lu bagus tapi hasilnya kurang memuaskan, misalnya dari bos lu gaji lu sekian, nah lu bilang, lu baru demo gitu loh. Itu kalau menurut gua pertama. Kalau kedua, kalau misalkan dari
STM ini kan ke padi, buku itu kayak padi, terus apalagi tuh ya apa pekerja lah gitu loh. Nah kalau kayak gitu sekarang ada permintaan, kalau misal kita ambil contohnya kayak kita ke padi ataupun pertanian ya kan, ya kayak padi lah gitu loh si tukang petani ini ya kan. Nah coba semaksimal mungkin itu pemerintah itu perhatiin ke rakyatnya ataupun petaninya di bagian pertanian, terus bagian kayak industri, terus SDM-nya dan lain-lainnya tuh dilatih lagi, dimaksimal lagi gitu loh. Kalau misalkan nggak semaksimal mungkin, coba cek lagi bisa data, apakah datanya itu ada yang memainkannya, bisa ada juga yang curang juga bisa. Nah kita balik lagi, apakah diri kita itu pantas untuk memimpin, gitu aja gitu loh, apakah pantas gitu loh. Kalau misalkan kita ya contohnya kalau kita berbuat salah, yaudah kita minta maaf misalkan sama atasan ya kan, lu bilang gini ya udah, nanti kan juga atasan bilang wah orang ini bagus gini. Nah tapi pas di saat lu bagus itu lu coba mempertahankan gitu loh. Jadi saat lu mempertahankan itu bakal nyoba kemana-mana gitu loh. Misalkan lu biasanya misalkan bisa ngurusin data-data untuk ini industri pertanian ya kan, untuk padi lah segala macam dan lain-lainnya kan. Nah ada kesalahan dikit nih, nah habis itu lu hitung lagi nih, lu dirangkum lagi, dicek lagi ya kan, ternyata ada yang salah nih. Nah lu bilang atasan yang benar sekian. Nah di saat bos lu ataupun atasan yang menaikkan lu ke tingkatan di atas lagi, nah lu harus semaksimal mungkin menjalankan itu dengan benar gitu loh. Jadi ya amanah lagi gitu loh. Kalau masalah gini mah amanah aja gitu loh, gitu. Panjang kalau gue ngomongin masalah ekonomi STM ini bakal panjang, gue ribet. Oke lanjut. Terus manajemen operasional ini mencakup ruang lingkup paling luas karena terkait keberlangsungan atau operasional suatu organisasi ekonomi atau perusahaan. Jadi bisa dibilang peminatnya ini menggabungkan 3 peminat sebelumnya itu mungkin SDM, keuangan, dan pemasaran. Mungkin jatuhnya kayak ini tuh kayak bendahara, menurut gue kayak bendahara sih kayaknya sih kalau gue pribadi mungkin. Oke lanjut, fakultas akuntansi. Nah akuntansi ini tuh semakin sempitnya atau pengecilan sudut pandangnya, mulai dari yang makro di ilmu ekonomi. Kini kita tiba di jurusan ekonomi dengan sudut pandang yang lebih paling fokus, lebih intinya gitu loh. Ilmu akuntansi di jurusan ini teman-teman ataupun kawan-kawan yang mendengarkan gua sampai sekarang, ini mengenai pembukuan ataupun dokumen transaksi ya kan, terus dan pembuatan sistem informasi kegiatan ekonomi yang sangkil atau penyuat. Sangkil itu kayak menurut tuh dari yang kecil sampai ke keseluruhan gitu loh. Pengenanya tuh banyak. Pertama akuntansi keuangan, akuntansi perpajakan, audit, sistem informasi, manajemen akuntansi ya kan gitu. Yang pertama adalah akuntansi keuangan. Ini keuangan ini ya balik lagi kayak ekonomi manajemen gitu loh. Maksud gua metode pelajaran ini tuh banyak menyusun tuh laporan keuangan. Ya bisa dibilang akuntansi keuangan itu kayak membantu tugas bendahara lah gitu loh di sebuah perusahaan gitu loh. Jadi kayak asisten lah gitu loh menurut gue pribadi. Terus kedua akuntansi perpajakan. Nah akuntansi perpajakan ini tuh perpajakan ini tuh buat yang hitung-hitung uang pajak negara lah gitu loh, negara atau perusahaan itu. Nah itu akuntansi perpajakan gitu loh, buat hitung-hitung pajak aja. Misal pajak rumah itu berapa, hitungannya berapa. Nah itu tugasnya akuntansi perpajakan yang harus hitung itu rumah bayar pajak berapa sekian gitu. Terus audit ini tuh
proses pembukuan selesai ini di akhir tahun ataupun masa presentasi setiap perusahaan akan melalui proses investigasi akan memastikan sistem pembukuan akurat dengan praktik yang terjadi. Jadi audit ini tuh kalau menurut tuh udah di pembukuan akhir lah gitu loh. Jadi pembukaan suatu perusahaan tuh pasti kan bisa tahun ganti tahun nih, tahun baru ya kan. Nah itu kan ada pembukaan di proses tuh, udah tinggal dikit lagi tuh udah ganti tahun. Nah si audit ini tuh ngecek apakah benar selama satu tahun ini kita ada pengunduran, apakah ada kemajuan atau seimbang dari sistem operasional itu ataupun perusahaan itu gitu. Terus yang berikutnya sistem informasi. Ini sistem informasi ini digunakan untuk mengolah dan mendokumentasikan pembukuan di dalam suatu perusahaan. Jadi sistem informasi ini tuh kayak model dicek ulang gitu loh, pembukuannya itu dicek ulang, benar nggak yang input ini yang biasanya yang input buku ini tukang proses si mana nih si kayak akuntansi yang lain tuh kayak perpajakan ataupun keuangan itu benar nggak gitu loh inputnya. Makanya ada sistem informasi gitu untuk mengecek lagi kalau menurut gue gitu loh. Terus manajemen akuntansi cabang ini tuh pengen aja paling terkini dan paling luas di jurusan akuntansi. Secara sederhana peminat ini menggabungkan sudut pandang peminat manajemen keuangan dan akuntansi keuangan, mampu mengolah dan mampu mencatat keuangan dengan efektif ya kan. Nih karakternya ya kan, mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang pertama matematis, kedua tekun dan teliti berencana gitu. Jadi metamis ini itu konsepnya konsep linear dalam ekonomi sampai perhitungan dasar dalam ilmu akuntansi. Kemampuan matematisnya adalah wajib hukumnya. Jadi orang ekonomi yang gue tahu tuh matematikanya tuh harus bisa lah, dan itu pun di ekonomi itu banyak gue pernah tahu ekonomi karena waktu itu di SMA gue tuh ya pernah belajar sebelum kejuruan kan. Gue masih masuk pelajaran tahun 2008 STM apa sih gue lupa ya, itulah masih pakai bukan 2012 atau 18 gitu loh, pengajaran kejuruan. Gue pernah ngerasain ekonomi. Jadi ekonomi itu ya gitu, ekonomi matematika lu di benar-benar fokus lah gitu lah, benar-benar bisa lah, jangan bisa dan paham ya, menurut sih paham cukup sih menurut pribadi. Kedua nih tekun dan teliti berencana ya kan. Kadang tuh kalau ekonomi jadi tuh karena kenapa tekun dan teliti tuh karena ini masalah hitung-hitungan gitu loh. Ekonomi itu masalah hitung-hitungan, dari pembukuan maupun dari usaha mikro, terus perpajakan ya kan, itu semua hitung-hitungan gitu loh. Nah makanya ekonomi itu harus teliti dan teliti gitu loh, tekun dan teliti gitu loh, karena masalahnya nih duit gitu loh. Kalau misalnya down masalah ini duit pak kak ibu, ini duit gitu loh gitu. Mungkin mengingat kasus yang dihadapi senantiasa berskala besar minimum organisasi atau perusahaan dan dengan dengan jangka waktu yang agak panjang tahunan operasional ataupun perusahaan, maka mahasiswa atau mahasiswi ilmu ekonomi dan bisnis adalah individu yang tekun dan teliti dalam masalah perencanaan. Singkat kata, tidak sepersen pun ya kan, ini sepersen pun lah
1% pun lah jangan sampai dibuang percuma gara-gara masalah sepele, bisa salah ngitung lah segala macam lah gitu. Terbuang percuma setiap hal terinvestasi itu. Jadi tuh kayak investasi lah, itu duit semua pak, hitungan lu jangan sampai salah gitu. Main ekonomi itu jangan salah gitu. Itu aja sih yang gue bawa tadi, semoga bermanfaat. Thank you udah mau dengerin. Dan jangan lupa subscribe channel gue, like dan komen. Oke. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.